Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah sama rekan-rekan guru UPT SDS Kabupaten Gresik. Di sini saya akan menyampaikan program atau rencana tindak lanjut kegiatan PKG PJOK Gresik tahun 2024. Jadi seperti yang saya tampilkan di slide depan ini, rencana tindak lanjut dan nama program saya yaitu Senam Kreasi Lagu Daerah, kalau disingkat sesi gula, seperti itu. Jadi untuk pelaksanaannya saya mengajak teman-teman komunitas belajar di UPT SDS Kabupaten Gresik. Bisa dilihat profil saya itu waktu saya masih berumur 17 tahun, kalau sekarang sudah plus dan gurunya agak kelihatan. Itu Jadi latar belakang dari kegiatan rencana tindak lanjut saya yaitu program ini dilatar belakangi oleh pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental siswa, terutama di era digital yang semakin menuntut aktivitas fisik yang minim. Senam kreasi saya pilih karena sifatnya yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai usia dan kemampuan, serta dapat mengintegrasikan unsur seni dan budaya. Terlebih lagi mayoritas siswa di sini juga hobinya menari. Jadi lanjut slide berikutnya. Untuk tujuan dari program rencana tindak lanjut saya yaitu satu, untuk meningkatkan kesehatan fisik siswa, yang kedua meningkatkan kebugaran jasmani, kelenturan, kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Untuk yang kedua meningkatkan kesehatan mental siswa, mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi dan membangun percaya diri. Dan yang ketiga mengembangkan kreativitas siswa, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi gerakan tubuh dari dan mengombinasikannya dengan musik dan elemen seni lainnya. Dan yang keempat membentuk karakter siswa, menanamkan nilai-nilai disiplin, kerjasama dan tanggung jawab. Slide berikutnya. Dan untuk capaian langkah dan hasil yang diharapkan dari rencana tindak lanjut saya yaitu tujuannya seperti tadi, meningkatkan kesehatan fisik, meningkatkan kesehatan mental, mengembangkan kreativitas dan juga membentuk karakter. Dan untuk capaian langkahnya yaitu melakukan senam kreasi secara teratur dengan durasi paling tidak 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu, terus melakukan relaksasi dan meditasi setelah senam. Yang ketiga mengembangkan kreativitas, kemudian juga membentuk karakter dari siswa. Untuk hasil yang diharapkan dari program kami adalah meningkatkan indeks massa tubuh yaitu yang disingkat IMC, kemudian meningkatkan kekuatan otot dan peningkatan kelenturan, kemudian juga penurunan tingkat stres, peningkatan konsentrasi dan peningkatan kualitas tidur. Dan yang ketiga terciptanya gerakan senam yang unik dan menarik serta peningkatan kemampuan berekspresi. Dan keempat peningkatan kesadaran diri, kemampuan bekerja sama dan sikap saling menghargai. Untuk struktur programnya diawali dari tahap persiapan yaitu satu, menyusun kurikulum senam kreasi yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan siswa, kemudian melakukan sosialisasi program kepada siswa, guru, dan orang tua, dan yang ketiga yaitu menyiapkan sarana dan prasarana yang
dibutuhkan seperti musik dan ruang yang cukup. Untuk tahap pelaksanaannya yaitu melakukan pemanasan sebelum memulai senam, kemudian melakukan gerakan senam kreasi sesuai dengan pola gerak yang dibuat dan dipadukan dengan lagu daerah, kemudian melakukan pendinginan setelah selesai senam dan melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala, dan kemudian lanjut dengan tahap penutup yaitu mengadakan pertunjukan senam kreasi untuk menunjukkan hasil belajar siswa, kemudian melakukan evaluasi akhir program, dan yang ketiga yaitu mempublikasikan produk senam kreasi lagu daerah ini ke tingkat kabupaten. Untuk mitra dalam komunitas belajar ini yaitu yang pertama yaitu guru PJK bertindak sebagai fasilitator utama dalam pelaksanaan program ini, kemudian guru SPDB ataupun juga guru kelas yang nanti bisa membantu siswa mengembangkan ide-ide kreatif untuk gerakan senam. Terus yang ketiga yaitu dukungan dari orang tua siswa, dan yang keempat yaitu komunitas senam sebagai sumber referensi gerak dari senam tersebut. Dan ini pernyataan tentang kapasitas kelas atau sekolah. Satu, fasilitas tersedia ruang yang cukup luas dan peralatan musik yang memadai. Untuk yang kedua, sumber daya manusia, tersedia guru pendidikan jasmani dan guru kelas yang kompeten dan antusias. Yang ketiga, dukungan orang tua, yaitu mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang positif. Untuk rencana dan evaluasinya, yang pertama evaluasi proses melalui observasi, wawancara dan angket siswa dan guru. Yang kedua evaluasi melalui tes fisik, pengamatan, pertunjukan senam dan angket kepuasan siswa. Kemudian selanjutnya yaitu tantangannya, yaitu yang pertama biasanya siswa kurang berminat. Beberapa siswa mungkin kurang tertarik dengan aktivitas fisik, dan yang kedua terbatasnya waktu atau jadwal sekolah yang padat dapat membatasi waktu pelaksanaan program ini. Yang ketiga, menciptakan gerakan yang harmonis dan tidak merusak esensi budaya daerah bisa menjadi sulit. Dan yang keempat, kurangnya fasilitas atau alat yang memadai untuk latihan dan penampilan. Dan solusi dari tantangan ini adalah yang pertama, satu, dari kurangnya minat peserta didik adalah dengan memberikan ruang secara penuh kepada peserta didik dari mulai memilih dan membuat pola gerakan dan lagu daerah sendiri menurut pilihan mereka. Yang kedua, solusi dari terbatasnya waktu pada jam sekolah adalah memberikan arahan kepada mereka untuk latihan secara mandiri dan berkelompok di rumah. Yang ketiga, solusi dari tantangan ketiga adalah dengan menggandeng guru seni dan guru dari sanggar tari untuk bisa berkolaborasi dalam membuat pola gerakan senam kreasi. Dan yang keempat, menanggapi dalam hal kurangnya fasilitas atau alat yang memadai dalam segi penampilan. Contohnya adanya kostum dengan membuat kostum dari bahan-bahan sederhana yang mudah didapat dan simple dalam cara membuatnya. Dan ini adalah foto kelompok kami dari kelas 4, dan ada satu kata-kata motivasi yang berikan kuasa kepada saya yang sampai sekarang menjadi motivasi saya bertahan dalam mengikuti kegiatan PKB ini adalah bakat memenangkan pertandingan, tetapi terjadi dan kecerdasan akan memenangkan kejuaraan. Terima kasih. Ini tadi rencana tidak lanjut dan program dari saya yang akan saya kembangkan, rencana akan saya kembangkan di lembaga saya sendiri. Itu tadi dari beberapa presentasi tadi, mungkin dari Bapak Ibu ini
bisa menyempurnakan dari program saya, itu sangat membantu saya untuk melaksanakan kegiatan tersebut besok dengan maksimal. Monggo untuk sesi pertanyaan saya buka, barangkali bisa menambahi dan ada yang ditanyakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Mungkin bisa dilihat dari tujuan program saya ini, apa ada yang kurang atau apa ada yang perlu ditambahkan, atau mungkin dari program saya ini ada yang kurang jelas, maksudnya untuk dari lagu daerah ini apa hanya ditentukan ataupun bisa mengembangkan dari lagu-lagu daerah yang ada di negara kita, dari lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia seperti itu. Diberi contoh. Terima kasih. Nama saya Edi Farida, saya guru kelas 4 Melati. Pak Tio tadi menerangkan tentang senam menggunakan lagu daerah, anak-anak. Itu saya sangat setuju. Tapi kadang-kala itu anak-anak itu masih kurang minat dengan lagu daerah karena mereka tidak paham dengan arti lagu daerah itu. Mungkin bagaimana solusi Pak Tio agar anak-anak itu senang menggunakan lagu daerah tapi juga bisa memaknainya. Terima kasih. Jadi untuk terima kasih Bu Farida atas atensi pertanyaan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk menanggapi dari pertanyaan Bu Farida tadi, bagaimana meningkatkan minat siswa terhadap lagu daerah tadi ya Bu. Jadi kalau saya karena berkembang dengan kegiatan senam kreasi lagu daerah, tapi mungkin dengan cara karena anak sekarang ini lebih menyukai gadget gitu daripada dengan buku-buku lembar LKS seperti itu. Tapi mungkin cara saya itu mengenalkan siswa tersebut dengan memberikan gambaran senam kreasi-kreasi yang ada di video YouTube seperti itu, mengenalkan mereka, dan kemudian membentuk kelompok kemudian. Tapi dari siswa paling tangan yang bisa digunakan dari kombel fase B dan fase C itu yang bisa diberikan. Nanti untuk kelas 4, 5, dan 6 akan saya kenalkan melalui video itu. Saya kenalkan dari beberapa senam kreasi, saya tunjukkan ke mereka. Kemudian saya bentuk kelompok. Dari kelas 4, 5, 6 tadi saya bentuk kelompok, beberapa anak dibentuk kelompok, kemudian mereka saya bebaskan untuk memilih lagu, entah lagu daerah dari Maluku atau NTB atau seperti apa. Contohnya seperti Gembu Famiri, itu kan dari NTB seperti itu. Tapi itu bisa dipilih, dan untuk gerakannya saya bebaskan sesuai dengan ritme lagunya seperti itu. Tapi dengan syarat saya berikan contoh terlebih dahulu agar mereka punya gambaran. Karena kalau langsung saya berikan, saya tunjuk kamu pakai lagu ini, kamu buat senam gerakan, kemungkinan sulit untuk mereka. Kalau mereka diberikan gambaran dulu, mungkin mereka akan lebih luas pikirannya atau lebih terbuka seperti ini. Mungkin ada sadar lagi, Bu, dipersilakan. Terima kasih. Pak Tio, saya Maria dari fase C ingin menanyakan untuk sosialisasi
hari berikutnya fase C. Karena kalau dijadikan satu hari Jumat, itu anak kebanyakan nggak mau senam. Ya senam gurunya hanya cuma duduk gitu, cuma masih dulu aja. Jadi bisa sosialisasi nanti diberikan informasinya sama gerakannya itu bebas apa ada. Ya harus Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Yuli atas tambahan masukan yang diberikan kepada saya. Tapi untuk juga menanggapi pertanyaan dari Bu Yuli tadi yang terkait dengan gerakannya itu pakem atau bebas sesuai kreasi mereka. Ini untuk gerakan sesuai kreasi dari anak-anak sendiri. Itu karena kan ini kita kan tujuannya untuk anak-anak. Jadi mereka itu mengembangkan senam kreasi dari lagu-lagu daerah tersebut. Jadi biarkan mereka menyesuaikan gerakan dengan musik yang ada, seperti itu. Tapi ini karena ini berbeda dengan kegiatan senam kita di setiap hari Jumat. Kalau setiap hari Jumat kan kita mempunyai gerakan yang baru. Ini seperti program saya ini nanti mungkin bisa dimasukkan ke kegiatan P5 seperti itu. Jadi kita kolaborasikan dengan kegiatan P5 di setiap fase. Mungkin masuknya di fase B dan fase C gitu. Karena kalau fase A saya kira untuk yang kelas 1, 2, 3 pun mereka agak sulit untuk diberikan kegiatan seperti ini. Tapi kalau masuknya ke kelas 4, 5, dan 6 saya rasa mereka pun juga sekarang bisa membuat kreasi-kreasi gerakan. Contohnya kan seperti yang ada di video TikTok tersebut kan mereka lebih cepat menangkap gerakan-gerakan kreasi yang lagi hits sekarang. Nah betul, anak sekarang itu lebih cepat melihat daripada dengan diberikan penjelasan kita yang terlalu banyak. Karena untuk ya mungkin karena juga perkembangan zaman nalarnya pun juga berbeda. Seperti itu. Ya, terima kasih. Monggo, mungkin Pak siapa itu? Pak Mengawas, bukan ketua baru. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini saya tanya menyangkut teknis dari pelaksanaan senam kreasi yang akan diterapkan di sekolah kita. Saya ada pemikiran begini. Teknis dari penyampaian itu nanti secara fase atau kalau kita melaksanakan bersama-sama itu kan belum tentu yang lain itu tahu gerakannya itu. Kalau itu nanti misalnya nih pada Jumat seperti Jumat biasanya kita kan senam PGRI ya, anak-anak pada tahu sudah kenal gerakannya pun. Kalau yang dimaksud di sini untuk senam kreasi menggunakan musik lagu daerah itu yang tahu kan hanya beberapa orang atau satu kelompok ya, ibaratnya satu fase lah. Kalau itu sudah familiar satu fase C misalnya, fase C berarti 5, 6 itu saja yang tahu. Lah nanti kalau dipergunakan untuk semuanya, apakah nanti yang lain kalau joget-joget saja, ibaratnya hanya niru-niru saja atau gimana teknisnya? Jadi saya itu merujuknya ke teknis untuk penggunaan senam ini, kreasi ini diperuntukkan hanya satu lingkup fase atau nanti bisa disosialisasikan untuk pada fase yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Diani untuk pertanyaan yang diberikan kepada saya. Jadi langsung saja saya tanggapi dari pertanyaan Pak Diani bagaimana teknis pelaksanaan kegiatan dari senam kreasi tersebut. Jadi untuk pelaksanaannya ya nanti setiap fase rencananya saya lakukan sosialisasi itu ketika waktu pembelajaran PJOK dengan sesuai jadwalnya seperti itu. Supaya kalau sesuai jadwal kan lebih enak. Jadi kita bentuk kelompok, jadi misal kelas 4 hari Selasa, untuk kelas 6 hari Rabu dan kelas 5 hari Kamis.
langsung kita bentuk kelompok. Nanti ada satu waktu, mungkin hari Sabtu atau waktu hari Jumat pun saya kumpulkan dari fase tersebut lah. Dari fase yang kelas 4 fase B dan kelas 5 6 fase C, itu seperti saya bentuk semacam mini kompetisi, Pak. Jadi kalau namanya program di PKB itu adalah SEM, di Sport Education Model. Jadi saya bentuk mini kompetisi dan panitianya pun juga dari anak-anak sendiri, Pak. Supaya mereka juga ada antusias juga, terus ada dibentuk supporter, juri pun juga dari anak-anak sendiri, seperti itu. Dan nanti kita cari dari itu atau kelompok mana yang terbaik dari fase tersebut, seperti dari kelas 4, 5, dan 6 kita bentuk yang terbaik. Nanti mungkin pada waktu P5 bisa kita tampilkan seperti itu, Pak. Untuk ya satu, karena kalau langsung ditampilkan semua saya kira kurang efektif, karena tidak semua seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua siswa itu antusias dan kegiatan fisik. Kadang contohnya waktu Jumat aja banyak yang duduk-duduk atau banyak yang duduk sendiri. Nah itu nanti dengan adanya kegiatan senam kreasi yang saya membuat mini kompetisi tersebut, nanti dicari paling tidak saya membuat bukan dalam arti juara ataupun saya buat ranking terbaik. Nanti kelompok 1 ini senamnya terbaik, sampai beberapa kelompok tersebut terbentuk saya tampilkan waktu kegiatan P5. Karena itu nanti bisa, kalau kegiatan P5 mungkin bisa dilihat dari teman-temannya yang lain, terutama dari kelas yang melaksanakan tersebut. Jadi begitu Pak, rencana teknis yang akan saya lakukan. Mungkin ada tambahan lagi. Kemudian ya, siap, terima kasih Pak Dias. Mungkin tadi ada tambahan lagi dari dulu. Sudah cukup? Oke, baik. Tadi karena ini sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu buat saya dalam menyampaikan rencana tidak lanjut dari program kegiatan desiminasi PKG PJUK Gresik. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.